melalui PKJ nomor 8 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang diambil dari hukum Taurat yang ketiga beserta maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang diambil dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Kami mulai dari ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita dengarkan warta jemaat. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita 26 Januari 2025. Salam. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu adalah minggu yang ketiga setelah Epifanias, dengan topik minggu, banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang kedua, berita pernikahan, warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah yakni Saudara Chandra Simbolon, anggota Jemaat AKB Batam, putra dari Bapak Udin Simbolon almarhum, Ibu Selamat Borusite dengan Jessica Silalahi, anggota Jemaat GMI Jemaat Kentennial Hafal Tahan, Nauli Distrik 4 Wilayah 1, putri dari Bapak Kalter Silalahi almarhum, dan Ibu Merinda Gultom. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025 di HKBP Batam Resort Batam, masuk pukul 10 WIB. Yang ketiga, pelajar SIDI. Dihimbau kepada seluruh pelajar SIDI angkatan 2024-2025 untuk melanjutkan katekisasi SIDI masuk mulai dari hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 di Gedung Sermon lantai 2 HKBP Batam, masuk pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Yang keempat, rutinitas HKBP Batam. Kegiatan rutinitas seperti pertandingan week, PHD kategorial, sermon parhalado, sermon guru sekolah minggu, katekisasi SIDI, dan learning situa akan dilaksanakan kembali mulai dari awal bulan Februari 2025, baik di lingkungan gereja atau di week HKBP Batam. Yang kelima, ibadah minggu Pospel Muka Kuning. Ibadah minggu di HKBP Batam Pospel Muka Kuning akan dimulai pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, masuk pukul 10.30 WIB. Yang keenam, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-namanya bisa dilihat di videotron kita. Yang ketujuh, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja, secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet
dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan di kamar mandi, atau dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang ke-8, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Para lalu dan jemaat HKB Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang terakhir, warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 25 Januari 2025 berjumlah Rp165.380.516. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan melalui khotbah, kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena ini adalah kali pertama saya menyampaikan khotbah di gereja kita ini, maka dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Maulinus Siregar, istri Boru Tobing ada juga di depan ikut beribadah bersama dengan kita. Kami punya anak 2, masih sedang studi dan melayani sebagai pendeta resort di HKBP Taman Mini, Jakarta Timur. Kalau ada yang mau berkunjung ke Taman Mini bisa mampir di rumah dulu ya. Dan kami juga sebagai ketua rapat pendeta HKBP saat ini. Atas nama keluarga kami menyampaikan Horas Madita Saluna. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah kali ini tertulis pada kitab 1 Korintus pasal 12
diawali dari ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Amanginang Bapak Ibu, saya akan membaca untuk kita. Marilah kita mengikuti dengan baik. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama sekali mahasiswa dan pelajar dan kita yang sangat menggandrungi sains, ilmu pengetahuan, dengan cukup baik masih mengingat salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, Charles Darwin, yang menerbitkan sebuah buku yang sempat menjadi sebuah perdebatan publik di awal abad 20 dengan The Origin of Species, asal-usul seluruh spesies di bumi kita ini, yang kemudian merilis teori yang acap kita kenal dengan teori evolusi, bahwa ada tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia yang berevolusi, satu spesies yang lama akan membentuk spesies yang baru, demikian seterusnya. Tentu sekali kita mengingat salah satu bagian atau salah satu narasi penting yang dikembangkan oleh Darwin adalah sebuah adikium yang sangat terkenal dengan ucapan yang sangat mempengaruhi kemudian abad 20, yaitu the survival of the fittest, manusia unggul. Seseorang akan bertahan dalam hidup ketika dia memiliki kekuatan, kemampuan, daya juang, daya uji yang diperhadapkan pada setiap keadaan dan situasi. Kemudian ini memengaruhi seluruh perkembangan ilmu pengetahuan. Orang kemudian sangat mengandalkan dan mengutamakan apa yang sering disebut dengan supremasi, apa yang disebut dengan dominasi. Tak sedikit orang-orang kemudian memiliki imajinasi tentang kemajuan, bahwa kalau kita ingin mencapai sebuah masa depan yang baik, harus fit, harus memiliki keunggulan, harus bisa menjadi faktor dominan dalam kehidupan, memiliki kualifikasi yang tinggi kalau ingin meraih masa depan, bahkan ingin menciptakan sebuah rekayasa tentang masa depan yang akan dihadapi oleh manusia. Tetapi kita juga mencatat dalam sejarah Alkitab dan sejarah dunia, dalam sejarah peradaban dunia ini, konflik seringkali membunuh sebuah peradaban. Konflik seringkali akhirnya menghambat kemajuan, menghambat pertumbuhan. Tidak hanya dalam dunia sekuler, dunia umum, bahkan di tengah-tengah gereja, hal ini juga acap terjadi. Kita ingat dalam sejarah gereja, gereja mula-mula hanya bertahan dalam hitungan puluhan tahun.
Setelah itu banyak gerakan-gerakan sempalan, banyak gerakan-gerakan baru, banyak ajaran-ajaran baru yang menyerang ajaran utama, yang menyebabkan terjadinya konflik perpecahan, pemisahan-pemisahan dalam kehidupan umat Kristiani. Gereja Barat hanya bertahan beberapa periode waktu, kemudian lahir Gereja Timur, Gereja Ortodoks. Dan dalam tradisi Gereja Barat terpecah dalam gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan reformasi. Tidak disudahi hanya dengan itu. Ini menjadi sebuah fenomena yang menarik, tren yang kemudian menarik bagi kalangan agamawan. Dan dalam penelitian agamawan-agamawan yang terkenal pada masa itu mengembangkan sebuah teori bahwa sebuah agama lahir sebagai kritik terhadap agama yang lama. Kita ingat dalam tradisi HKBP 1861 gereja kita secara organisasi ditetapkan sebagai sebuah gereja yang merupakan warisan dari Gereja Barat. 1861 pada pertemuan di Sipirok, keempat misionaris yang mencoba untuk membangun sebuah visi, membangun batas-batas pekerjaan dan misi yang harus mereka kerjakan, ditetapkan oleh HKBP kemudian sebagai tahun lahirnya gereja HKBP. Meskipun di beberapa waktu sebelumnya penginjilan ke Tanah Batak itu sudah berlangsung dalam dua gelombang penting, 1834 dan 1840 sekian, di mana penginjil dari Baptis dan dari Boston Amerika gagal untuk meneruskan tugas-tugas misi itu karena resistensi yang tinggi dari orang-orang Batak yang mengalami trauma dengan hadirnya tokoh seperti yang sering kita kenal, misalnya dengan gerakan yang datang dari Sumatera Barat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang memberikan sebuah pengalaman traumatis buruk bagi orang Batak sehingga mereka menganggap orang asing itu adalah musuh. Kita tidak boleh menerima orang asing, itu mengancam eksistensi kehidupan peradaban kita. Karena itu pada saat Munson dan Lehman datang pada waktu yang kurang tepat menurut orang Batak pada waktu itu, sehingga mereka reaktif melakukan tindakan-tindakan yang sangat sadis, dan akhirnya Injil berhenti pada waktu itu. Dan demikian sejarah mencatat bahwa Nommensen lah yang meretas sebuah penginjilan yang kemudian membuka penginjilan lapangan misi di Tanah Batak yang sangat luar biasa. Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman ini, tentu kita boleh bercermin kepada apa yang disampaikan oleh Injil Tuhan pada hari ini tentang pengalaman jemaat di Korintus, kota yang dianggap sebagai kota yang ramai, metropolitan, melting pot, perjumpaan, pertemuan berbagai kebudayaan, pertemuan nilai-nilai yang berbeda-beda, transaksi ekonomi yang terjadi secara rutin, ketegangan-ketegangan karena banyaknya budaya-budaya lain dan masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang menciptakan ketegangan-ketegangan baru. Itu tidak terjadi hanya di masyarakat secara umum, tetapi itu juga memasuki kehidupan gereja. Mereka yang berasal dari berbagai suku bangsa kemudian mengalami kesulitan dalam menjaga dan membangun kesatuan di tengah-tengah jemaat. Karena masing-masing mengandalkan, masing-masing mengedepankan, menganggap bahwa tradisi mereka lebih hebat dari tradisi yang lain. Nilai-nilai yang mereka anut adalah nilai-nilai yang lebih tinggi, yang lebih daripada yang lain. Sehingga ini menciptakan persoalan-persoalan baru. Kalau kita membaca bagian awal dari 1 Korintus pasal yang ketiga, kita melihat begitu jelas secara telanjang konflik yang terjadi yang membentuk kelompok-kelompok di tengah-tengah jemaat. Ada kelompok Apolos yang mengidentifikasi dan membangun sebuah imajinasi tentang tokoh seperti Paulus, tokoh seperti Apolos, Kristus,
Mereka hanya melihat keunggulan, supremasi, sesuatu yang memang sangat menarik untuk membuat orang menganggap itu sesuatu yang jauh lebih penting daripada Kristus itu sendiri, lalu menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita melihat anatomi konflik di kota Korintus, adalah sebuah gambaran besar tentang konflik yang terjadi bahkan di tengah-tengah gereja. Dalam sejarah HKBP ini juga kita alami. Dalam setiap paruhan waktu 1 atau 2 dasawarsa di masa lalu itu, gereja kita acap menghadapi konflik, menghadapi ujian besar, terjadinya konflik-konflik yang tidak dilandaskan pada ajaran, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat organisasi. Ketika sebuah aturan ditetapkan, kemudian ada reaksi-reaksi terhadap aturan yang lain. Dalam sejarah 1929, HKBP menorehkan itu dalam lembaran sejarah lahirnya HCB, Hatopan Kristen Batak. Gerakan ini lahir karena tren yang terjadi pada waktu itu setelah Sumpah Pemuda 1928. Dan gerakan nasionalisme 1908 mendorong seluruh masyarakat Indonesia untuk menuntut kemerdekaan, kemandirian, otonomi. Mereka tidak ingin diatur orang lain. Kemudian wabah ini juga merasuki kehidupan gereja, dan lahirlah Hatopan Kristen Batak yang kemudian berubah bentuk menjadi Huria Kristen Indonesia. Tidak berhenti di situ, kita juga mengalami konflik di tahun 1960-an. Kita mengingat lahirnya Gereja Kristen Protestan Indonesia 1964 sebagai impact dari perubahan pola organisasi HKBP dengan aturan yang ditetapkan 1962 yang merubah pola organisasi dan sistem bersinode dan sistem kepesertaan. Kemudian itu menimbulkan reaksi dari sekumpulan mereka yang tanda kutip datang dari atau berasal dari Silindung, menganggap bahwa sudah ada gerakan yang disebut dengan humbangnisasi, karena peserta-peserta yang berangkat ke sinode sudah bisa ditentukan karena diatur oleh sistem organisasi yang baru, model yang diputuskan yang boleh menentukan siapa-siapa yang akan berangkat mengikuti sinode pada waktu itu. Inilah yang akhirnya menjadi faktor yang mendorong, men-trigger lahirnya GKPI. Dan gerakan-gerakan semacam itu ada terjadi dalam setiap siklus 1 dasawarsa atau 2 dasawarsa di tengah-tengah gereja HKBP. Meskipun gradasi tingkatan berbeda-beda pada setiap zaman. Itu yang dialami oleh Korintus. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengingat dengan baik bahwa kita ini adalah satu tubuh. Paulus menggunakan sebuah analogi, sebuah contoh yang sangat sederhana untuk membangun imajinasi, pemahaman, penghayatan setiap umat supaya mereka lebih mudah mengerti, lebih mudah mengaplikasikan dalam kehidupan bahwa gereja itu ibarat organ tubuh manusia. Dalam teori organisme ini sering dijelaskan bahwa unsur-unsur yang ada dalam sebuah organ itu akan sangat mendukung, akan saling berfungsi menjalankan perannya, dan itu menjadi sebuah kekuatan. Dan itulah tubuh, itulah gereja itu. Orang tidak boleh terjebak dengan pikiran sendiri-sendiri. Tidak boleh menganggap bahwa saya yang lebih menonjol di gereja ini karena saya sudah menjadi dirigen, guru kor puluhan tahun. Saya harus didengar. Tidak boleh ada protes. Saya punya pengalaman yang begitu banyak dan luas. Apa yang saya sebut ini tidak sembarangan. Kemudian itu menjadi sebuah isme baru. Atau mungkin dalam kepengurusan ada yang telah memegang satu jabatan itu dalam durasi waktu yang panjang. Kemudian ini semakin menjustifikasi bahwa inilah kebenaran itu. Inilah benih-benih dari konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Paulus
Seperti tangan misalnya menuntut, kaki itu tidak penting, tangan itu yang penting. Mata enggak begitu dominan. Yang penting adalah bagaimana mulut itu berbicara, menyampaikan sesuatu yang penting, yang urgen, yang harus dilakukan segera. Demikian seterusnya. Masing-masing menonjolkan bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang dijalankan dalam sebuah tubuh itu. Itu sebabnya dari ayat 12 hingga ayat yang penutup, Paulus dengan mengulang-ulang itu mengatakan banyak anggota tapi satu tubuh. Dalam konteks pasal 12, Paulus hendak memberikan sebuah pandangan teologi, risalah teologi dasar bagi setiap umat. Bagaimana mereka menghargai, menghormati segala karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada umat percaya. Masing-masing diberikan oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa menjadi guru kor, ada yang bisa menjadi bagian petugas kebersihan, ada yang berfungsi sebagai pengkhotbah, ada yang tugasnya mengingatkan sebagai konselor supaya orang selalu mengingat dan tanggap dan sadar pentingnya untuk mengasihi Yesus dalam hidup, dalam pergaulan sehari-hari, dalam interaksi, dalam relasi antar personal di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang menciptakan kesatuan itu. Masing-masing menerima dengan sukacita bahwa karunia yang diberikan Tuhan kepadanya dipakai, dan tadi katanya ditempatkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan supaya itu menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengkhotbah yang memberikan beberapa analogi untuk membantu kita memahami teks ini. Dengan menyederhanakan khotbah ini, kira-kira banyak anggota satu tubuh itu seperti taman bunga, taman yang ditumbuhi dan ditanami dengan bunga-bunga yang begitu beragam. Beragam tapi tidak mengganggu dan merusak. Beragam tapi semakin membangun sebuah imajinasi ataupun persepsi tentang keindahan, tentang sebuah kecantikan. Melalui bunga-bunga yang beragam itu kita seakan-akan dibius, seakan-akan hati kita itu dipengaruhi untuk memberikan sebuah penghormatan atau penghargaan terhadap ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Atau juga mungkin seperti kita orang Batak yang dalam tradisi kita, dalam perkumpulan, kegiatan-kegiatan pesta-pesta kita melihat anak-anak yang begitu bersemangat menari. Mereka mungkin ada 10 orang di depan pentas mengikuti musik ritme yang begitu indah. Meskipun mereka tidak sama, tapi dalam gerak yang sama mengikuti apa yang telah dilatih. Tarian itu akhirnya menciptakan sebuah imajinasi tentang keindahan, kesatuan, kekompakan. Cobalah kalau misalnya manortor semestinya harus ke kiri, tapi satu ke kiri, satu ke kanan, maka pandangan kita langsung terganggu, kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat ritme, irama berjalan secara harmonis, maka kita akan menikmati sebuah kesatuan itu begitu luar biasa. Dalam hidup gereja juga seperti itu. Bagaimana kita harus semakin menghargai segala karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Karunia sebagai jemaat, bukan jemaat penonton, tapi jemaat yang suportif. Dan ini perlu untuk digarisbawahi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lagi menjadi jemaat yang disebut dengan tidak aktif, atau jemaat yang hanya hadir pada event-event tertentu. Semua jemaat harus memiliki tanggung jawab, suportif, seperti sebuah tim yang ikut terlibat dalam sebuah tim kesebelasan tertentu, misalnya PSMS. Coba
PSMS sekarang udah melep, nggak nampak lagi. Klub-klub di Jawa masih terus bisa bertahan. Sebut saja misalnya Bandung, karena saya pernah melayani di kota Bandung. Persib. Selama 4 tahun 8 bulan saya selalu melihat bagaimana supporter mereka begitu gembira, mendukung. Tidak hanya menonton, tapi ikut juga memberi kontribusi. Tim Bandung itu nggak pernah keluar dari Liga Utama, selalu bertahan di Liga Utama. Sekarang PSMS Liga 2 juga kayaknya nggak masuk, kurang kekompakan, kesatuan. Jadi ada sinergitas hubungan yang terkait satu bagian dengan bagian yang lain. Pemain tanpa pendukung, tanpa supporter tidak akan dapat menghasilkan sebuah performa yang optimal, didukung oleh penonton, manajemen yang baik dan segala macam. Itu menghasilkan sebuah prestasi, menghasilkan sebuah hasil yang baik bagi mereka. Dan inilah yang diinginkan oleh Paulus, bahwa bekerja sama itu akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Sekarang kita melihat dunia ini secara global. Perang terjadi karena apa? Karena ada supremasi dan keunggulan. Menganggap bahwa satu negara misalnya dianggap disepelekan, tunggu dulu. Kami memiliki sejumlah senjata yang paling canggih dan lengkap. Setiap waktu bisa dihujani kepada negaramu. Ya. Kita baru mendengar hari-hari ini Presiden Amerika yang baru dilantik, Presiden Donald Trump, menerbitkan paling sedikit 80 executive order yang tentu menyentak dunia juga. Ini dapat menciptakan kesatuan atau menciptakan konflik. Saat dunia misalnya berjalan sendiri-sendiri, itulah yang menyebabkan terjadinya perang. Lembaga-lembaga internasional yang telah lama dibentuk, yang berfungsi tugasnya untuk memediasi, menjembatani setiap konflik perbedaan, tidak dapat memungsikan dirinya dengan baik. Gereja yang semestinya harus menjadi tempat kehadiran Yesus Kristus, Roh Kudus yang harus bekerja. Ketika Roh Kudus ditinggalkan, maka konflik-konflik akan semakin besar. Konflik-konflik itu akan semakin merasuki kehidupan gereja. Mau di mana kita hidup? Dalam roh kesatuan karena Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Sebagaimana baptisan sebagai dasar dari kesatuan kita itu. Kita mengingat dalam tradisi baptisan, dalam liturgi baptisan, kita mengingat bahwa salah satu ayat penting yang dirujuk oleh gereja HKBP sebagai dasar pemahaman tentang baptisan adalah Roma 6 ayat 4 itu. Ketika seseorang dibaptis, itu mengandaikan bahwa kita telah dikuburkan dalam kematian Yesus dan dibangkitkan dalam kebangkitan Yesus. Itu sebabnya kesatuan dalam baptisan kita. Tidak boleh ada gereja-gereja yang menganggap kamilah yang paling benar. Baptisan itu bagi gereja manapun sama. Intinya hanya baptisan itu dilandaskan pada Tritunggal dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah baptisan. Tidak soal mau dibaptis itu di Riko di mana. Dalam tradisi gereja kita, mereka akan kita sambut dengan sukacita. Enggak kita lihat di mana itu dibaptis itu, ruko-ruko aja, enggak apa-apa. Yang penting seorang anak itu dibaptis dalam nama Tritunggal itu, yang memberikan sebuah afirmasi, penegasan bahwa sungguh-sungguh nama Allah Tritunggal itulah yang menjadi landasan kesatuan umat percaya itu. Kenapa gereja pecah? Karena orang selalu memproyeksikan pikiran yang paling benar, menyusun sejumlah aturan-aturan yang dianggap mampu untuk menyatukan. Apapun hebatnya aturan, kita akan terjebak dengan legalisme, mengutamakan aturan. Tapi intinya adalah kasih Tuhan. Kasih itulah yang menyatukan umat percaya. Dan inilah yang ingin disampaikan kepada kita saat ini. Bagaimana kita membangun kesatuan
dengan segala talenta-talenta yang berbeda-beda. Bagaimana kita membangun kesatuan itu dengan menghargai, menghormati yang satu dengan yang lain. Kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 20. Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup katanya, Kristus yang hidup dalam aku. Namun aku hidup dalam daging, aku hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini harus merasuki, memengaruhi kehidupan umat percaya dalam menjaga kesatuan di tengah-tengah kehidupan jemaat, supaya konflik-konflik, perselisihan-perselisihan, ketegangan-ketegangan itu dapat dijauhkan dari kehidupan umat Tuhan. Lihatlah apa yang dipraktekkan oleh gereja mula-mula. Kalau kita melihat kisah para rasul di pasal yang kedua dan ketiga itu, jemaat setiap waktu berkumpul bersama-sama. Mereka melakukan perjamuan bersama. Mereka saling share, berbagi. Harta milik seseorang adalah harta milik bersama. Itulah kekuatan yang membangun akselerasi percepatan pertumbuhan gereja pada gereja mula-mula. Itulah yang menjadi sebuah sejarah yang menjadi kekuatan gereja Batak. Bataklah dulu saya sebut. Yang kemudian membentuk dirinya menjadi gereja HKBP di awal. Yang disebut oleh seorang misiolog terkenal, Muller, yang disebut oleh seorang misiolog terkenal, termasuk Muller Kurger, yang mengatakan bahwa orang Batak ini seperti gambaran durian. Di luar memang dia tajam, tapi di dalamnya enak isinya katanya. Dan ini dipublikasikan dalam terbitan misiologi di sekitar tahun 50-an yang menggambarkan gereja Batak itu seperti itulah. Prickly. Di luar dia begitu tajam, tetapi di dalam sebenarnya masuk, manis. Perkembangan gereja Batak 1960-an hingga 70-an adalah sebuah loncatan yang sangat luar biasa. Bagaimana gereja Batak menjadi gereja yang dianggap sebagai sebuah produk penginjilan yang menakjubkan. Sampai 80 ini masih terlihat. Setelah itu ada ujian-ujian baru, tantangan-tantangan baru yang mengobrak-abrik kesatuan itu. Ketika kita lupa untuk mengingat fondasi kesatuan itu adalah Kristus, bukan aturan, bukan pendekatan organisasional, maka potensi-potensi konflik di berbagai gereja itu acap dihadapi oleh banyak gereja-gereja lokal. Ini merupakan nasihat yang sangat berharga bagi kita pada saat ini. Begitu juga keluarga-keluarga. Di tengah-tengah kehidupan keluarga saat ini, kita juga diperhadapkan pada sebuah pertanyaan kritis. Apakah angka-angka perceraian meningkat atau menurun? Jawabnya meningkat. Data statistik di Biro Pusat Statistik menunjukkan angka-angka yang sangat menyedihkan. Ketika saya di Bandung, saya juga memperhatikan bukan hanya teman-teman kita dari suku yang lain, orang-orang dari orang Batak pun juga menunjukkan angka-angka yang semakin meningkat. Apa yang ingin disampaikan oleh data-data ini? Ya memang kesatuan itu mulai diuji oleh sebuah roh-roh zaman yang mulai merasuki kehidupan kita. Orang hanya ingin didengar, orang hanya ingin diperhatikan. Orang seakan-akan punya alasan untuk selalu mendapatkan privilege, hak istimewa. Belum apa-apa sudah dituntut. Inilah perhaladu, enggak melayani jemaat katanya. Ini pertanyaan yang salah. Sepertinya ungkapan yang paling tepat, diksi yang paling pas, bagaimana kita berbuat sesuatu untuk kebaikan nama Tuhan. Ini jangan ada lagi ungkapan seperti masa lalu, adikium kuno kita, dang diho dang diau dibegu. Jangan lagi muncul seperti ini. Kita harus mengubah itu dengan diksi baru, diksi yang bersifat adaptif dalam kehidupan kita. Tidak sama kau, tidak sama aku, ya udahlah.
kepada kita semua gitu, jangan dibuang. Ini masih dipengaruhi oleh pemahaman primitisme orang Batak ini. Kita harus membongkar itu. Dulu ada Eporus kita mengatakan harus ada penginjilan bawah sadar. Ya, kita harus sampai ke bawah sadarnya, conscience-nya kita. We have to evangelize to our conscience. Ya, bukan hanya di otak lagi rupanya. Kalau hanya di otak, setelah pulang gereja, balik lagi nanti di jalan, mau dilalui kendaraannya udah langsung dia dikejar, kan? Berarti conscience-nya itu belum, masih di pikirannya aja tadi dengar khotbah, masih kognisinya aja, just cognition, ya, belum sampai ke hati. Nah, inilah yang perlu untuk kita imani dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan melalui ibadah hari ini. Kiranya kita menghormati segala karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau karunianya memang menjadi anggota KOR, ya anggota KOR yang baik, ikutin aja. Dengar, ikuti dengan baik apa yang menjadi anjuran dari guru KOR. Jangan terus resisten. Memang itulah memang budaya kita Mas ya, orang Batak ini. Selalu harus diciptakan teori konflik. Karena semua bos semua ya, orang pintar semua. Selalu menganggap bahwa kita yang harus lebih dominan. Kau, baru itu yang kau tahu katanya. Baru kau kaya, udah sombong kau, bapakmu dulu miskin. Ini sebuah komparasi, cara berargumen yang keliru. Mari sebagai anak-anak Tuhan, hari ini Yesus mengingatkan kita melalui Rasul Paulus, pelihara dan pakailah karunia-karunia Tuhan itu dalam hidupmu. Gunakan itu dengan baik, pakai itu dengan baik, supaya itu menjadi berkat. Jangan hidup kita tidak menjadi berkat. Sama seperti 1 Korintus 13 nanti di lanjutannya, Paulus menantang jemaat di Korintus. Imanmu setebal apapun, tapi kalau kamu tidak mengasihi katanya ya, kamu bisa bernubuat, memprediksi, mengestimasi, meramalkan tentang hari-hari mendatang. Kamu bisa melakukan sebuah mujizat, menyembuhkan dan lain-lain. Paulus bilang itu nothing. Tapi kalau kamu tidak mengasihi, percuma. Sama juga kalau tidak mengasihi gereja, kritik sebanyak apapun yang kita sampaikan setiap saat, itu tidak berguna. Tetapi itu berguna ketika kita menggagas, mencoba bersama-sama dengan saudara kita, teman kita, kita membangun sebuah ikhtiar, komitmen, kita mau bikin ini, kita mau bikin ini, maka kita tentu akan dapat melahirkan karya-karya yang besar dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Kristus. Ada sebuah ungkapan yang mungkin sebuah perenungan sebelum kita mengakhiri obat ini. Berkumpul bersama adalah permulaan. Ini kan kita berkumpul tiap minggu, ya, but that's not enough. Ini belum cukup. Kita harus tetap bersama-sama supaya ada kemajuan. Kan udah berkumpul ini minggu terakhir di Januari. Kita sudah berkumpul. Ini sudah a good starting point, ya, poin yang sangat bagus di awal. Kemudian kita lanjutkan dengan kita tetap bersama. Samalah, kalaupun ada yang kurang-kurang kemarin, tahun lalu, kadang-kadang cengingisan gurunya, yang penting kita tetap bersama, ada niat baik, ada pikiran positif, kita harus jalan, pokoknya tetap bersama. Apapun ceritanya, kemarin ada yang kurang-kurang, laporan keuangan masih ada yang dikit, nggak apa-apa, tetap bersama. Kita harus involve di dalam, kita harus ikut dari dalam terus menopang. Baru kita bisa kemudian bekerja sama. Kalau sudah bekerja sama itu akan menghasilkan apa? Keberhasilan. Dan itulah minggu ini saya mengingat, karena saya sempat melayani di Amerika 8 tahun. Kenapa orang-orang Batak ini sampai kemanapun tetap sifat-sifat itu masih terbawa-bawa. Anak saya
dua-duanya kebetulan lahir di sana, mereka udah di sana. Ya sudah memutuskan jadi warga di sana karena hukum imigrasi di sana memiliki sebuah undang-undang amandemen 14 disebut 1848. Setiap anak yang lahir di sana otomatis menjadi warga di sana. Dan mereka mendapatkan kewargaan di sana. Saya bersyukur sebagai anak Tuhan. Ya memang dari mana mungkin saya bisa memberangkatkan mereka kalau itu tidak diberikan oleh negara apa yang diperlukan bagi mereka. Saya merasakan bahwa bagaimana Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Asal kita mau diubah. Jadi ketika mereka anak-anak, kami sering juga join worship dengan gereja bule. Kalau udah ngumpul orang-orang Indonesia dengan orang bule, beda. Milionya itu beda, atmosfernya beda. Ketika anak-anak bergabung dengan orang tuanya, terus ada ciri yang berbeda. Kalau anak-anak Indonesia, tetap ada recok-recoknya ya, apalagi orang Batak. Dibilang, malah dia apa? Apa sih katanya? Kalau anak bulenya dibilang, langsung diam. Saya sering bertanya dan ini menggunakan ini sebuah analogi kepada kehidupan kami sebagai pendeta. Seringkali jemaat komplain kalau pendeta ngumpul dalam satu kompen do te guarreson, kompen do guarreson, situ anami, itu. Saat masuk ada 100 orang di dalam. Baru berjalan 20 menit sudah 30 orang. Kami juga rapat begitu. Tahun ini kami akan rapat pendeta, saya akan memimpin rapat pendeta HKBP 2.200 orang. Tahun 2023 saya ingat peserta 2019. Pada setiap rapat kalau sudah jalan sedikit aja, setengah pun gak ada yang tinggal. Bahkan pada sinode yang lalu saat Eporus kita yang lama menyampaikan laporan pertanggungjawaban, memang agak panjang waktu itu, yang tinggal 100 pun gak ada lagi. Saya nanya-nanya kenapa kami begini ya. Saya juga pernah kuliah di sekolah Katolik, sekolah tinggi filsafat Driarkara di Jakarta. Itu sekolah yang sangat bagus. Kalau saya di sana kadang-kadang sering merasa malu. Saya bandingkan dengan saya di STT HKBP. Kalau di tempat itu kita pas jam istirahat, nggak ada kedai yang besar, warung nggak. Tapi di situ sudah diletakkan ada misalnya kacang, minuman dan segala macam, lalu diletakkan harganya. Orang kemudian mengambil dan meninggalkan uang itu di situ. Nggak pernah ada apa? Kecurangan. Kuingatlah kami di STT ditanam pepaya, belum masak pun udah di apa? Udah dijukiti. Ditanam coklat, karena ada juga di kampus itu coklat. Belum apa-apa sudah habis ngak-ngatin, masih mentah. Nah, sorong kualangon nate. Kira-kira kalau kita mencoba untuk bertanya, ya ini kan pertanyaan sangat hipotetis ini kan, harus dikaji. Kenapa ini beda dengan ini? Nah, ini memang menjadi pertanyaan yang terbuka. Sama tadi budaya kita orang Batak. Buasa molo naturas nyalak Batak dengan anaknya dibilang, malah dia apa? Makin ribut kan, makin nangis kan. Coba lihat anak-anak di mall itu, anak-anak Indonesia. Makin dimarahi makin nangis dia, mencari perhatian. Anak bule itu bilang, karena dari kecil sudah diatur tertibnya hidup, teratur, disiplin, makan harus di kursi makan yang enggak kita. Saya enggak, istri saya pun dulu gitu. Ya biar makan Pak, nanti enggak makan katanya. Ke sana datang, dikejar ke sana. Ke sana pergi, dikejar. Kita selalu terjebak dengan apa? Hasil yang cepat. Nanti daripada enggak makan. Padahal saya ingat dulu dosen saya orang bule di Siantar. Mereka memberikan sebuah pelajaran penting bagi kami bagaimana mendidik anak.
Anaknya nggak mau makan, udah orang tuanya nggak peduli, biarkan terus. Tengah malam dia kan lapar, mau nangis sampai mampus dia, orang tuanya tetap apa? Membiarkan. Besoknya dia akan belajar bahwa itu tidak baik. Inilah namanya learning by doing. Kita orang Batak nggak bisa begitu. Datang pula opungnya ya, di pas opung, aku nggak pernah bikin kau begitu, kejam kali. Lebih cinta aku ke anakku itu katanya. Jadi gejala opung menjaga pahopu juga menurut saya. Mudah-mudahan saya salah. Tidak selamanya positif dalam proses pendidikan. Dalam metode pendidikan anak enggak selamanya benar, karena opungnya ini terlalu apa? Terlalu berbaik hati terus. Hanya perasaan, tidak ada pikiran membentuk sikap mental dan lain-lain. Karena itulah sebagai anak Tuhan, selain karunia-karunia itu harus kita hormati, kita juga harus taat dan tunduk dalam aturan-aturan. Gereja itu harus rapi tersusun, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Jemaat memiliki kewajiban dalam membangun kesatuan. Siapa yang tahun lalu belum terbuka hatinya untuk berpartisipasi dalam membayar kewajibannya, misalnya dengan pilihan bulanan atau tahunan, tahun ini harus terbuka hatinya. Tidak boleh udah banyak uang gereja, enggak, itu yang perlu. Hati saya harus saya latih sedemikian rupa supaya bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, yang semakin taat kepada Tuhan. Nah, itulah yang akan menumbuhkan kesatuan itu. Jangan dulu ditarik ke kita. Sama seperti kalau ada sintua yang salah atau pendeta aja gitu amang. Apalagi kita jemaat. Jangan identikkan diri kita dengan yang salah. Begitu anak-anak muda ya, mana anak muda ini? Ya. Jangan identikkan dirimu dengan yang salah. Kalau sintuanya pendetanya salah, jangan ikuti. Bilang no way. Apalagi dalam dunia media sosial sekarang yang sangat terbuka. Katakan saya mau ngikut yang benar. Saya mengikut Yesus, bukan mengikut siapa? Pendeta. Itu yang menjadi model kita. Itu yang menjadi sosok yang harus kita acu dan tiru dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh boleh menikmati kesatuan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan mempersembahkan segala karunia-karunia kita yang berbeda kepada Tuhan untuk membangun kesatuan di tengah-tengah hidup kita di gereja, di dalam pergaulan kita, di tengah-tengah keluarga. Karunia-karunia itu harus dikembangkan untuk menjadi berkat menopang kesatuan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur untuk segala talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Perbedaan bukanlah sebuah ancaman. Perbedaan adalah kekayaan yang akan membangun keindahan, keharmonisan, kekuatan yang dapat mencapai sebuah tujuan. Biarlah kami mengaminkan dengan sungguh-sungguh firman yang disampaikan kepada kami hari ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui pengalaman real di tengah-tengah jemaat Korintus yang menghadapi potensi konflik besar karena mereka berpikir tentang supremasi keunggulan dan menganggap karunia itu sebagai keunggulan pribadi. Karena itu Paulus mengingatkan supaya karunia-karunia itu boleh digunakan, difungsikan sebagai mana organ tubuh dalam manusia, berfungsi untuk tugas-tugas yang telah ditentukan. Begitulah kami sebagai jemaat harus berpartisipasi, memiliki peran dalam karunia-karunia yang berbeda-beda, supaya kesatuan itu dapat tercapai. Dengan kesatuan kami akan mendapatkan hasil yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh majelis pendeta yang melayani tempat ini. Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kemampuan bagi mereka untuk dapat menjalankan kepemimpinan di tempat ini. Demikian juga dengan seluruh jemaat dari sekolah minggu hingga lansia. Tuhan yang berikan hati yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam menyambut liburan esok hari dan beberapa hari ke depan. Biarlah kami tak bersuka cita merasakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Di saat kami akan kembali dari gereja ini, tangan kasih Tuhan yang menghantar kami, menjagai kami kembali ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya di dalam kuasa dan di dalam tuntunan-Mu kami menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Sertai saudara-saudara kami yang susah, yang sedang menghadapi cobaan, Tuhan yang menguatkan. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tetap beriman teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Sempurna
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Minggu Amanginang. Saya mohon maaf kalau tidak sempat bersalaman karena saya masih punya pelayanan jam 10 supaya menghindari keterlambatan. Sekali lagi, oras mahita saluna mangidoma menusubui masih jalangan nate. Maaf. Sebelum khutbah ya?
Tugon, Pak. Sudah.